Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Hari ini tuh rumah aku mau kedatangan tamu. Jadi orang tua dan adik aku tuh mau kesini Mams, sekalian nengok anak aku. Nah jadi sekarang tuh aku mau bikin cemilan untuk disuguhin nanti. Kali ini aku mau bikin cemilan mochi. Mochinya isi kacang aja ya, karena keluarga aku tuh pecinta banget mochi Mams. Tapi nggak akan aku jelasin cara bikinnya di sini ya, karena sebelumnya udah pernah aku bikin resep mochinya. Mams bisa cek linknya di deskripsi ya. Si kecil lagi main ke neneknya dan pak suami juga lagi jungkur rambut. Jadi tadi tuh sekalian nyukur rambut, sekalian nganterin anak aku ke rumah neneknya Mams. Kebetulan tuh deket dari rumah kontrakan aku. Jadi aku bisa fokus nih bikin mochinya, karena bikin cemilan kayak gini tuh adalah cara aku untuk menghilangkan stres Mams. Tentunya tanpa gangguan si kecil. Karena depresi pada ibu rumah tangga itu nyata loh Mams. Tentunya kita selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga, tapi untuk mengurus selama 24 jam nonstop, siang dan malam tanpa hari libur, mengurus anak, mengurus suami, mengurus pekerjaan di rumah, sebagai manusia biasa itu sangat normal ya kalau kita merasa lelah atau bosan. Dan katanya ibu rumah tangga yang diem di rumah itu cenderung lebih sering mengalami stres atau depresi dibandingkan ibu pekerja di luar. Dan ini tuh bukan masalah sepele ya Mams. Kita harus bisa nih mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Kita bisa ya untuk meluangkan waktu, misalnya untuk me time dengan melakukan apa aja yang kita sukai. Misalnya menonton drakor, melakukan hobi lain, membaca, menulis, memanjakan diri, maskeran misalnya ya. Kita bisa tuh Mams melakukan saat anak sedang tidur, atau bisa ya dengan meminta suami bergantian menjaga anak. Karena dengan meluangkan waktu khusus buat diri sendiri, maka kita akan merasa lebih rileks dan stres pun akan berkurang. Kalau cara aku untuk me time itu ya bikin cemilan kayak gini Mams, karena rasanya tuh seneng aja gitu ya, bikin cemilan terus dimakan sama pak suami, terus dipuji gitu ya, terus habis lagi cemilannya. Selain bikin cemilan, biasanya aku juga menyempatkan waktu untuk nonton drakor. Biasanya sih malam-malam pas anak aku tuh udah tidur dan pak suami misalnya ingin me time juga nih, main HP misalnya, nonton podcast. Nah aku juga nonton drakor Mams. Dan jangan memaksakan rumah untuk selalu terlihat rapi. Suatu hal yang biasa dan lumrah ya jika rumah sering terlihat berantakan oleh mainan anak-anak yang berserakan. Terkadang sikap cuek dan bodoh amat juga diperlukan ya Mams pada kondisi tertentu. Sesekali biarin aja deh rumah sedikit berantakan demi menjaga kewarasan kita. Karena terlalu memaksakan rumah untuk selalu rapi bisa membuat kita malah makin stres loh Mams. Dan kalau kita selalu memaksakan untuk membuat rumah selalu rapi, akibatnya apa coba? Akibatnya kita tuh menjadi sering lelah. Nah kalau udah lelah, bawaannya tuh suka rungsing ya. Takutnya nanti emosinya tuh dilampiasinnya ke anak. Jadi jangan sampai ya Mams, mudah-mudahan kita nggak termasuk. Karena anak aku juga masih hobinya tuh ngacak-ngacak ya. Bukan ngacak-ngacak mainan aja, tapi dia tuh juga hobinya tuh ngacak-ngacak barang-barang yang ada di rak. Jadi barang-barang yang ada di rak itu tuh ditumpah-tumpahin sama dia, dibuat main gitu ya. Nah makanya aku sih karena udah berdamai dengan berantakan di rumah aku itu, jadi sekarang aku udah bisa bersikap tenang. Jadi diberesinnya tuh nanti setelah anak aku misalnya tidur gitu, atau misalnya anak aku udah pindah main yang lain, baru deh aku mulai beresin. Karena kalau langsung diberesin itu anak malah nganggapnya kita tuh ngajak main gitu Mams. Dia tuh ngajak main dia, jadi nanti dia tuh bakal numpahin lagi mainan yang udah kita beresin. Jadi lebih baik nanti aja ya diberesinnya. Nah ini dia Mams mochinya yang untuk disuguhin nanti udah jadi aja. Karena bikinnya tuh fokus, jadi aku lumayan cepet ya Mams ngerjainnya. Selanjutnya aku mau beresin rumah dulu ya Mams, karena tadi tuh berantakan bekas anak aku main. Jadi biar nanti pas orang tua aku datang, rumah aku tuh rapi dan bersih.
Oke, aku lanjut ke pembahasannya ya, Mams. Jadi, cara selanjutnya untuk menjaga kewarasan ibu rumah tangga adalah dengan membuang perasaan bersalah. Terkadang sebagai seorang ibu kita kerap merasa bersalah ya. Perasaan bersalah karena merasa belum menjadi ibu yang baik untuk anak. Apapun yang terjadi pada anak, misalnya anak tiba-tiba sakit, pasti kita sebagai ibu selalu menyalahkan diri sendiri. Karena sehari-hari itu kan anak selalu dengan kita. Padahal kita perlu menyadari ya bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna dalam hidup ini, termasuk dalam hal menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena itu buanglah perasaan bersalah dan pikiran negatif yang muncul dalam benak kita ya, Mams. Yakinkan diri kita bahwa kita tuh telah melakukan yang terbaik untuk anak dan keluarga. Dan semua pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk keluarga akan menjadi bermakna di saat kita sudah merasa bahagia. Jadi jangan lupa bahagia ya, Mams. Cara selanjutnya untuk menjaga kewarasan adalah kita harus meyakini bahwa kita tuh punya kehidupan selain anak, dan hidup bukan hanya berfokus kepada anak. Tadinya tuh aku juga selalu fokus kepada anak, semuanya tuh tentang anak. Ternyata itu salah ya, Mams. Kita tuh juga mempunyai kehidupan, sehingga hidup ini bukan hanya tentang anak, tapi ada juga kehidupan kita sebagai seorang istri, sebagai anak, saudara, sebagai teman, ataupun sebagai diri kita pribadi. Untuk itu jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya, Mams. Sebelum bisa mencintai orang lain, kita juga perlu mencintai diri sendiri, bahwa diri kita juga berharga. Apa yang kita lakukan untuk keluarga adalah hal yang mulia, keluarga sehat dan bahagia. Dan tentunya di luar ini semua, support suami baik secara bantuan fisik dan mental juga sangat-sangat berperan penting. Cara untuk mencintai diri sendiri udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya, nanti Mams bisa cek linknya di deskripsi ya. Nah, itu tadi adalah beberapa cara yang bisa Mams coba untuk menghilangkan rasa stres dan tetap menjaga kewarasan sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah selesai beres-beresin bagian ruangan kamar, ruangan tengah, dan nyapu, ini adalah pekerjaan terakhir aku, Mams. Jadi cuci piring tuh aku suka dikerjain di akhir sesi, supaya kalau masih ada cucian piring yang ada di atas kulkas atau di meja itu bisa sekalian dicuci. Untuk Mams yang baru bergabung ke channel aku, jadi channel aku tuh membahas seputar ibu rumah tangga. Ada beberapa tips juga yang bisa Mams coba di rumah, dan ada juga menu-menu sederhana untuk dimasak sehari-hari. Jadi kalau Mams tertarik, Mams bisa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih ya yang udah klik subscribe dan selalu ngedukung channel aku. Mudah-mudahan Mams selalu diberikan kesehatan. Setelah pekerjaan rumah beres, akhirnya pas banget nih, Mams, orang tua aku ini udah dateng. Di sini ada bapak, ada ibu, ada adik aku juga. Kebetulan kita tuh dua bersaudara. Karena mereka datangnya pas jam makan siang, akhirnya tadi tuh Pak suami beli bakso. Jadi kita ini ngampar ya, Mams, makan bakso bareng-bareng. Karena aku juga kan belum punya meja kursi, jadi nih kita ngampar makannya di karpet. Tapi alhamdulillah tetap nikmat ya, Mams. Mau menunya apapun, kalau makannya tuh bareng-bareng, Masya Allah ya, Mams, nikmat banget. Oke, segitu dulu aja ya, Mams, sharing aku kali ini. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.